Welcome back to Musika Channel, a channel for education and entertainment. Don't forget to like, subscribe, and ring the bell to get the latest notification from my channel. Thank you. Okay, now Misika will discuss about the English midterm test for grade 9 semester 2. Jadi, hari ini Miss Ika akan membahas soal PTS Bahasa Inggris kelas 9 semester 2. Okay dear, are you ready? So, before we go to the question, Miss Ika just reminds you, if you want to do the question, the first thing that you should do is you should read the question first and then you read the text, so you will not waste the time. Jadi Miss Ika mengingatkan ya, kalau kalian mengerjakan soal, dibaca dulu soalnya baru teksnya, jadi tidak akan membuang-buang waktu. Okay dear, are you ready? Okay, let's go to the question. The writer intention to write the dialogue is bla bla bla. Oke dear, di sini menanyakan writer intention atau tujuan dari si penulis atau purpose ya. Coba kita lihat dulu teksnya. Di situ Kayla menyapa si Kanza, lihat ini, betapa indahnya ini. Bisakah kamu memberitahu aku tentang ini? Kemudian Kanza menjawab, ini adalah kolintang, adalah instrumen alat musik tradisional dari Sulawesi Utara. Ini sering digunakan untuk penampilan tari dan lain-lain. Terus Kayla bertanya lagi, apakah dia terbuat dari kayu? Kemudian Kanza bilang, iya ini terbuat dari kayu. Kemudian Kayla bertanya lagi, apa itu? Kemudian dijawab Kanza, ini adalah angklung dari Jawa Barat. Ini terbuat dari apa? Bla bla bla. Berarti ini membahas tentang apa dia? Iya, membahas tentang alat musik tradisional atau instrumen musik tradisional. Dan di sini kan menjelaskan, oh kolintang itu berasal atau angklung itu berasal dari mana, kemudian digunakan untuk apa, terbuat dari apa. Berarti kan tujuannya apa? Coba kita lihat dulu yang A. To describe traditional musical instrument. Jadi, untuk mendeskripsikan alat musik tradisional, bisa jadi ya. Yang B, to inform how to play traditional music. Berarti kalau yang B itu adalah teks prosedur ya. Kemudian di sini juga tidak menjelaskan bagaimana cara memainkan alat musik tradisional. Kemudian yang C, to preserve Indonesian cultures. Preserve itu artinya apa? Melestarikan atau merawat. Melestarikan kebudayaan Indonesia. Kebudayaan kan terlalu general ya, terlalu umum. Ini kan sudah jelas banget membahas alat musik. Kemudian yang D, to promote traditional music. Kalau ada to promote, to advertise, itu pasti purpose dari apa dia? Iya, advertisement. Maaf ya, nulisnya susah. Advertisement atau apa advertisement? Iklan. Jadi jawabannya yang mana dear? Iya, yang E ya. To describe traditional musical instrument. Oke dear. So, saya hapus dulu ya. Oke, let's go to the next question. The best description according to the text is bla bla bla. Deskripsi yang terbaik sesuai dengan teks adalah apa? Berarti kita harus cari jawaban yang sesuai dengan teks. Kita mulai dari opsi E ya. Angklung is original instrument from North Sulawesi. Jadi angklung itu adalah alat musik original asli dari North Sulawesi. Yang dari North Sulawesi tadi apa dia? Iya, kolintang. Kalau angklung dari mana? West Java. Berarti E is wrong. Kita lihat dulu.
Kolintang is often used in traditional event. Kolintang sering digunakan untuk acara-acara tradisional. Kita lihat baris kedua ya. It's kolintang, a traditional musical instrument from North Sulawesi. It is often used in dance performance, singing accompaniment, and traditional ceremonies. Jadi sering digunakan untuk penampilan tari, kemudian menemani lagu, kemudian untuk upacara tradisional. Berarti kan ini apa? Membahas sering digunakan di apa? Di acara tradisional. Berarti yang B benar. Kita lihat dulu yang C. We can play angklung by hitting it. Kita lihat dulu ya. Kita lihat di sini. It is angklung from West Java. What is it made of? It is made of bamboo. You can play it by shaking it properly. Jadi dengan cara menggoyangkan, bukan memukulnya. Kalau yang D, kolintang is made of bamboo. Di sini kolintang made from apa? It is made of special wood. Jadi jawabannya apa dear yang benar? Iya, yang B ya. Kolintang is often used in traditional events. Oke? Kita lanjut. Wait. Where does the dialogue probably happen? Di mana dialognya mungkin terjadi? Di sini kan Kaila bilang sama Kanza ya, lihat ini, bagaimana indahnya ini. Bisakah kamu memberitahu tentang kolintang, kemudian tentang angklung? Kira-kira yang ada kolintang dan angklung itu di mana gitu? Yang A, in the classroom. Nggak tepat ya kalau di kelas. Kemudian yang B, in an art exhibition. Exhibition itu apa dear? Iya, pameran kesenian. Di pameran kesenian bisa jadi ya. Yang C, in a culinary center. Di pusat kuliner, kurang tepat ya. Yang D, in a history museum. Di museum sejarah. Kolintang sama angklung kan masih digunakan ya, tidak disimpan di museum. Apalagi museum sejarah. Berarti lebih tepatnya mana? Iya, in an art exhibition. Oke, dear. So wait. Okay, let's go to the next question. Okay. How are the stem of aglaonema? Oke, dear, ini teks apa? Kita lihat dulu menggunakan verb berapa. Oh, ada is, ada are, ada live, verb 1, ada are, dan lain-lain. Masih ingat teks yang menggunakan verb 1 itu adalah teks apa? Iya, teks yang menggunakan verb 1 itu ada 2, yaitu kalau dia nggak deskriptif, satunya apa? Iya, dia adalah report ya. Jadi diingat-ingat, oh, teks yang menggunakan verb 1 bisa deskriptif, bisa report. Masih ingat ya, di video Misika sebelumnya sudah ada. Bedanya apa, Miss? Nah, kalau deskriptif itu adalah mendeskripsikan sesuatu secara khusus. Jadi sudah tertentu yang dideskripsikan itu apa, punyanya siapa, jelas ya. Tapi kalau report itu secara umum. Otomatis kalau umum itu belum spesifik dan kita tidak tahu itu kepunyaannya siapa. Kita lihat dear, di sini bahas tentang apa? Aglonema. Aglonemanya siapa? Di sini kan tidak ada pemiliknya, berarti aglonema secara umum kan? Berarti ini adalah teks apa? Iya, ini adalah teks report. Paham ya? Oke, let's go to the question. How are the stem of aglonema? Yang ditanyakan adalah stem. Apa itu stem? Batang dari aglonema. Kita lihat dulu ya. Silahkan lihat paragraf kedua, kalimat pertama. These are evergreen bla 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 with stem growing erect. Jadi stemnya, batangnya itu tumbuh erect. Erect itu artinya apa? Tegak atau lurus. Or decumbent. Decumbent itu apa? Berbaring. Jadi dia itu bisa tegak lurus atau dia bisa lurus tapi horizontal gitu ya. Jadi dia bisa vertikal atau bisa horizontal. Kemudian creeping. Creep bisa artinya merayap, bisa artinya menjalar.
Berarti dia itu stemnya itu tegak ke atas, kemudian juga bisa horizontal, kemudian menjalar. Berarti kita lihat dulu pilihan yang E. Grow straight. Straight itu apa? Lurus. Kan sama dengan erect kan, tegak atau lurus. Bisa jadi ya. And then yang E, creep along the ground. Menjalar di sepanjang ground, tanah. Kan tadi dia juga bisa bentuknya itu apa tadi? Decumbent. Decumbent kan tadi horizontal, otomatis bisa menjalarnya horizontal, nggak vertikal. Jadi tergantung. Kemudian yang B, need humidity. Humidity itu apa artinya? Iya, kelembapan and direct sunlight, dan sinar matahari langsung. Kurang tepat ya. Kemudian are thin and easily injured. Tipis dan mudah terluka. Yang D, grow well in dry soil. Tumbuh dengan baik di tanah yang kering. Berarti lebih tepatnya yang mana? Yang E, grow straight and creep along the ground. Oke, dear? Do you have any question? Okay, let's continue. Okay, dear, let's take a look the question. What is the main idea of the third paragraph? Jadi, ide pokok dari paragraf ketiga ya. Kita lihat dulu. Paragraf ketiga. Most propagation of Aglaonema is done with cuttings and by dividing the basal shoot. Jadi, kebanyakan propagation itu apa? Pengembangbiakan atau perkawinan dari Aglaonema dilakukan dengan apa? Cutting, pemotongan, dan membagi the basal shoot. Basal itu apa? Dasar. Shoot itu adalah pucuk. Jadi membagi pucuk dasarnya. Berarti jawabannya yang mana? Yang E. Aglaonema needs a great amount of fertilizer. Jadi Aglaonema membutuhkan banyak sejumlah pupuk, bukan ya? Aglaonema can grow well in cold temperatures. Aglaonema bisa tumbuh dengan baik di temperatur yang dingin. Kurang tepat. Yang C, Aglaonema can be propagated by cutting and dividing the shoot. Iya, jadi Aglaonema bisa dikembangbiakan dengan pemotongan dan membagi pucuknya ya. Kalau yang D, pengembang Aglaonema propagation requires moist soil and much supplement. Jadi, pengembangbiakan Aglaonema membutuhkan tanah yang lembab dan suplemen atau zat yang banyak. Kurang tepat ya. Jadi, main idea, mesti Kak ulangi lagi, biasanya sering ditemukan di awal suatu paragraf tersebut. Oke, dear, so the answer is C ya. Oke, let's go to the next question. Sebentar ya, saya hapus dulu. Oke. Wait. Why does Aglaonema cause irritation and painful rash? Mengapa Aglaonema cause menyebabkan iritasi dan painful rash? Rash itu apa? Rash itu artinya adalah ruam ya, ruam yang nyeri. Jadi ruamnya itu nyeri. Kita lihat dulu di paragraf keempat, maaf. Nah ini, Aglaonema plants are poisonous. Jadi tanaman Aglaonema itu poisonous. Apa itu poisonous? Iya, beracun cutu dikarenakan kristal kalsium oksalat. If ingested. Ingested itu apa? Tertelan. Jika tertelan, dia bisa menyebabkan iritasi dan iritasi dari mukus membran. Mukus itu membran yang berlendir ya. And the juice, dan buahnya bisa menyebabkan iritasi kulit dan apa ini? Painful, nggak kelihatan ya, maaf. Painful bla bla bla. Berarti painful rash. Berarti jawabannya apa, dear? Iya, karena poisonous, beracun. So the answer is D ya. Kalau juicy itu apa? Juicy itu berair. Edible, bisa dimakan. Efektif. Maka jawabannya adalah poisonous. Oke, dear. So wait, bisa kita hapus dulu. Oke, let's go to the next question.
Study the statement carefully. Which one are in line with the text? Jadi disuruh mencari yang sesuai dengan teks ya. Kita lihat dulu yang option E. The product keeps the food rotting. Apa itu rotting? Rotting itu adalah membusuk. Number 2, the text advertise a household equipment. Jadi teksnya advertise mengiklankan equipment peralatan rumah tangga, iya kan, mini rice cooker. Berarti yang 2 benar. Kemudian yang number 3, the product can save the time in cooking. Jadi produknya bisa menghemat waktu dalam memasak. Kita lihat dulu ya. Iya, otomatis kan di sini bisa apa? Keep warm, make breakfast, cook rice, make soup, boil porridge. Jadi bisa untuk menghangatkan, membuat sarapan, memasak nasi, membuat sup, kemudian membuat bubur rebus. Berarti kan masaknya cepat. Kemudian di sini juga ada kata quick cooking, memasaknya cepat. Berarti kan bisa menghemat waktu ya. Berarti number 3 is correct. Kemudian yang nomor 4, the product is made for the beginner cook. Jadi produknya dibuat untuk cook itu apa dear? Cook itu sinonim dari chef. Apa chef? Koki. Jadi produknya dibuat untuk koki awalan, koki yang baru mulai ya. Kurang tepat ya, bisa digunakan untuk siapa saja. So the answer is 2 and 3 ya. So the answer is B. Okay dear, do you have any question? Okay, let's go to the next. So, don't forget to like, subscribe, and ring the bell to get the latest notification from Misika channel. Thank you. Okay, let's go to the next question. Okay, wait. Who will probably be interested to buy the product? Siapa yang mungkin tertarik untuk membeli produk? Kira-kira kita lihat ya, yang E, professional chef who has restoran. Chef koki profesional yang mempunyai restoran. Bisa siapa saja ya dear, kurang tepat. Kemudian yang B, someone who will join cooking competition. Seseorang yang akan bergabung di kompetisi memasak. Malah kadang kalau masak jangan malah pakai yang instan ya, ini kan instan ya, mau buat breakfast pakai ini, buat sup pakai ini. Berarti kurang tepat. Yang C, a new couple who moves to a new house. Jadi pasangan baru yang pindah ke rumah baru. Bisa jadi kan pasangan baru kan otomatis dia nggak punya peralatan rumah tangga, maka dia butuh ini ya, bisa jadi. Kemudian yang D, household appliances collector. Kolektor alat rumah tangga. Berarti nanti kalau ada kolektor alat rumah tangga, nanti ada rice cooker yang varian terbaru atau feature terbaru nanti dibeli, wah bangkrut ya. Jadi lebih tepatnya adalah yang C. Oke dear, so let's go to the next question. Lah ini, disuruh mengisi kalimat rumpang ya. Kita lihat dulu pertanyaannya ya. Ini bahas tentang apa? Soto. Berarti ini teks apa dear? Menggunakan verb 1 kan. Coba kita lihat nih. Soto is bla bla bla. There is bla bla bla. We can find. Berarti ini adalah teks report. Oke, pintar. Oke, let's go to the question. However, this traditional Indonesian soup bla 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 associated with Java Island. Namun demikian, sup tradisional Indonesia ini associated itu menghubungkan ya dengan Java Island. Di sini jawabannya adalah is, are, was, were. Berarti to be. Terus di sini ada ed. Berarti otomatis ini bukan verb 2 tapi verb 3. Masih ingat ya, kalau ada to be sama verb 3 itu adalah rumus dari apa? Pasif. Berarti artinya adalah di. Nah, sekarang kita tinggal lihat to be-nya yang mana. This traditional Indonesian soup. Sup Indonesia tradisional atau sup tradisional Indonesia. Sup itu termasuk kata benda yang tidak bisa dihitung. Karena di situ nggak ada mangku atau apa ya. Kalau ada measure word, kata ukurnya umpamanya a bowl, a plate, itu kan bisa dihitung. Tapi di sini cuman sup.
berarti tidak bisa dihitung. Kalau kata benda yang tidak bisa dihitung selalu dianggap tunggal, maka kata ganti dari this traditional Indonesian food adalah eat. Kemudian tadi kan Misika bahas ini adalah report menggunakan verb 1. Berarti otomatis kita pilih to be verb 1. To be verb 1 apa? Is dan are. Lah kita lihat ini kan tadi sudah kita bahas ya. Oh, kata gantinya it. Ya udah, it itu to be-nya apa? Is. Maka jawabannya adalah is. However, this traditional Indonesian soup is associated with Java Island. Namun demikian, sup Indonesia tradisional ini dihubungkan dengan Pulau Jawa. Oke, dear, is it clear? Oke, let's continue. Notice there is no right way to prepare soto because the varieties bla 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 adapted to local cuisine. Jadi dewasa ini tidak ada cara yang benar untuk menyiapkan soto karena variasi-variasinya titik-titik mengadaptasi ke makanan lokal. Jadi dear, ini tadi kan bahasnya kita sudah tahu ya, ini adalah text report menggunakan verb 1. Otomatis ya sama, kita menggunakan to be yang verb 1 juga. Was dan were kan verb 2, berarti jangan pilih was sama were. Sekarang kita lihat, di sini ada adapted, ada verb 3, berarti sudah jelas banget ini adalah kalimat pasif. Kalau kalimat pasif itu rumusnya gimana? To be plus verb 3. Nah, sekarang kita lihat varieties. Varieties itu apa? Variasi-variasinya atau banyak variasi. Otomatis kalau ada s atau es itu menunjukkan bendanya jamak. Berarti kalau jamak kita bisa bilang apa? Iya, itu adalah they. They itu mereka, bisa untuk benda, orang, tumbuhan, hewan, atau apapun yang jumlahnya lebih dari 1. Berarti they to be-nya apa? Iya, good job, are. So the answer is are ya, because the varieties are adapted to local cuisine. Karena banyak variasinya diadaptasi ke makanan lokal. Oke, dear, do you have any question? Okay, now we go to the next question. Soto is sometimes bla 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 as Indonesian national dish. Di sini ada kata is ya. Kemudian kita bisa lihat opsinya semuanya menggunakan ed. Berarti ini verb 3, berarti pasti artinya adalah di. Soto kadang-kadang di titik-titik sebagai dish. Dish itu apa? Hidangan nasional Indonesia. Kita lihat dulu, kalau ini kita harus tahu kosakatanya. Represented itu apa? Mewakilkan. Berarti kalau ada to be verb 3 berarti diwakilkan sebagai hidangan nasional Indonesia. Kurang tepat ya, masa soto diwakilkan. Kemudian yang B, consider itu apa? Menganggap. Berarti soto kadang-kadang dianggap sebagai hidangan nasional Indonesia. Bisa jadi ya, define, mendefinisikan. Soto didefinisikan, kadang-kadang didefinisikan sebagai hidangan nasional Indonesia. Definisi itu pengertian, kurang tepat ya. Propose itu mengusulkan, berarti soto kadang-kadang diusulkan. Berarti lebih tepatnya apa? Iya, soto kadang-kadang dianggap sebagai hidangan nasional Indonesia. So the answer is considered. Oke, wait, Misika clear dulu. Oke, let's go to the next question. Oke, dear, ini adalah teks apa? Iya, advertisement adalah teks iklan. Why does the writer write the text? Kalau dilihat dari depannya, to offer, menawarkan, to persuade, membujuk, to attract, itu menarik, to convince, membujuk atau meyakinkan. Itu semuanya purpose dari advertisement, benar. Berarti kita harus lihat apa? Bagian belakangnya. Di sini ada kata apa, dear? Repair specialist. Repair itu apa? Memperbaiki. Jadi spesialis perbaikan. Kalau yang A, a new brand smartphone, menawarkan HP merek baru. Kurang tepat ya. Kalau yang B, to buy.
To persuade the reader to buy the product, untuk membeli produk, bukan ya. Yang C, lah repair itu sinonim dari apa? Fix, memperbaiki. Jadi menarik orang atau pembaca untuk memperbaiki HP mereka yang bermasalah. Berarti jawabannya yang C. Kenapa yang D salah? Membujuk pembaca tentang kualitas dari sebuah HP. Membujuk gimana? Ini kan sudah repair specialist ya. Berarti jawabannya adalah untuk memperbaiki. So the answer is C ya. Oke, let's go to the next question. Wait. What does the writer offer to the customer? Offer itu apa? Tawarkan. Penawarannya apa? Yang E, certified labor. Labor itu apa? Pekerja yang sudah tersertifikasi. Dan fast delivery. Iya, fast delivery-nya benar ya. Kemudian kita lihat certified labor. Pekerja yang tersertifikasi. Di sini ada kata apa? Free labor. Jadi pekerja harian atau pekerja lepas. Berarti dia sendiri gitu, nggak ikut toko apapun atau perusahaan apapun ya. Jadi yang E salah. Kemudian special price at the first reparation. Hadiah spesial di perbaikan pertama. Di situ nggak ada. Kalau kalian itu memperbaiki pertama akan mendapatkan hadiah. Tidak ada ya. Kemudian yang C, interesting price and great service. Interesting price, harga yang menarik. Dari kata apa? Great price, harga yang bagus. Berarti kan harganya menarik. Kemudian di situ ada kata create service, service yang bagus. Di sini ada kata apa? Satisfaction guarantee. Jadi jaminan kepuasan. Kalau jaminan kepuasan pasti pelayanannya bagus kan? Berarti jawabannya yang mana? Yang C. Kalau yang D, the guarantee for certain smartphone. Garansi untuk HP merek tertentu ya. Di situ enggak ya. Pokoknya ada garansi kepuasan. Nanti kalau seandainya kurang tepat memperbaikinya atau apa. Jadi lebih tepatnya adalah yang C ya. Kalau yang D salah karena cuman garansi untuk HP tertentu. Itu bukan garansi untuk HP tertentu, tapi garansi kepuasan ketika sudah memperbaiki. Nggak kecewa gitu. Jadi the answer is C ya. Oke, Misika clear dulu. Kita lanjut ke selanjutnya. Let's go to the next question. Di sini pertanyaannya adalah what is the main idea of the third paragraph? Sebelum kita lanjut ke soal ya, kita bahas dulu. Di situ bahas tentang apa? Online shopping, belanja online. Kemudian kita lihat menggunakan verb berapa? Oh, ada is, ada los, ada s-nya, berarti kan itu simple present tense. Ada find, verb 1, can, itu modal verb 1, can, dan lain-lain. Berarti itu menggunakan apa? Verb 1. Berarti kalau verb 1 tadi teks apa? Iya, kalau nggak report dia adalah deskriptif. Belanja online yang mana? Kan itu nggak jelas. Berarti ini pasti adalah report. Paham ya? Sekarang kita main idea. Ide pokok dari paragraf ketiga. Ide pokok itu biasanya ada di awal paragraf suatu kalimat, bisa di tengah-tengah, bisa di akhir. Tapi sering-seringnya adalah di awal kalimat dari suatu paragraf. Kita lihat dulu. One of the online shopping advantages is convenience. Jadi salah satu advantage itu apa? Manfaat atau keuntungan. Sinonimnya apa? Benefit dan profit. Dari belanja online adalah convenience, kenyamanan atau kesenangan. Most online store can be accessed wherever and whenever. Jadi toko online itu bisa diakses dimanapun dan kapanpun. While visiting a conventional store needs special time and cost. Jadi ketika kita mengunjungi konvensional itu apa? Tradisional. Toko tradisional, maksudnya toko tradisional itu toko apa? Toko offline, toko yang ada beneran gitu. Butuh waktu dan harga. Namun, ini ada namun. Berarti ini tadi kan bahas apa? Advantage kan?
Kalau namun pasti dia perbandingan. Berarti ini bahas tentang apa? Disadvantage, kerugiannya. Online shopping needs time for delivery. Jadi shopping online itu butuh waktu untuk pengiriman. Di samping itu ketika ada masalah dengan produk, mereka ingin mengganti atau menukar dengan produk yang benar atau refund, ini kadang-kadang jadi masalah. Berarti ini apa? Keuntungan dan kerugian dari online shopping. Berarti jawabannya yang mana, dear? Online shopping has some conveniences and inconveniences. Punya kenyamanan atau keuntungan ya, dia bisa keuntungan atau kesenangan dan ketidaksenangan. Kan ada advantage sama disadvantage, tadi kita sudah bahas. Berarti jawabannya adalah yang E ya. Kalau yang B, online shopping bisa diakses setiap waktu dan setiap kapanpun. Itu kan tadi nggak cuman bahas online ya, tapi bahas yang offline juga. Berarti nggak usah kita lihat C sama D ya. Berarti jawabannya sudah jelas banget adalah yang E. Oke, dear? Oke, let's continue. Online shopping is an easy commerce in payment, blah blah blah. It uses some payment system in transaction. Jadi ini disuruh mengisi conjunction yang tepat. Kita artikan dulu ya. Belanja shopping adalah an easy commerce. Commerce itu apa? Perdagangan. Perdagangan yang mudah dalam pembayaran. Bla bla bla. Ini menggunakan beberapa sistem pembayaran dalam transaksi. So itu apa? Jadi so that sehingga, because karena, therefore oleh karena itu. Berarti jawabannya sudah jelas banget, dear. Karena kan belanja online adalah perdagangan yang mudah dalam pembayaran. Karena ini menggunakan sistem pembayaran, beberapa sistem pembayaran dalam transaksi. So the answer is C ya. Oke, let's continue. The advertisement will likely attract bla bla bla. Iklannya itu mungkin akan menarik siapa? Kita lihat ya di sini, pulse oximeter recommended for use in early detection of COVID-19. Jadi di sini digunakan untuk apa? Mendeteksi COVID-19 menggunakan apa? Menggunakan fingertip pulse, detak nadi, detak dari ujung jari ya, untuk mendeteksi COVID-19. Kita lihat dulu yang E, people who take care of patient. Jadi orang yang merawat pasien. Ya kan, berarti ini adalah tenaga medis yang menggunakan alat ini untuk mendeteksi kalau dia kena COVID atau enggak. Berarti benar ya. Yang nomor 1. Number 2, those who want to have strong muscle. Muscle itu apa? Muscle itu artinya adalah otot. Orang yang mau punya otot yang kuat. Nggak nyambung ya. Yang number 3, people who want to have good digestive system. Orang yang pengen punya sistem pencernaan yang baik. Ini nggak bahas tentang pencernaan ya, berarti yang ketiga juga salah. Those who have lung problem, yang mempunyai masalah dengan paru-paru. COVID kan hubungannya sama apa, dia? Mendeteksi COVID kan hubungannya sama pernafasan ya. Paru-paru adalah salah satu alat pernafasan. Berarti jawabannya yang mana? Yang number 1 and 4. So the answer is 1 and 4 ya. Oke, Misika clear dulu ya. Oke, let's continue. Study the statement carefully. Which one are in line? Maaf ya. Which one are in line with the text? Mana yang sesuai dengan teks? Kita lihat dulu yang A, the chart. Diagramnya menunjukkan impact. Apa itu impact? Impact itu adalah efek atau dampak. Dampak COVID-19 untuk learner, untuk pelajar. Kita lihat dulu, COVID-19 staggering impact on global education. Jadi ini artinya apa? Dampak staggering. Staggering itu artinya apa? Mencemaskan. Dampak mencemaskan COVID-19 di global education, di pendidikan secara global. Jadi ini adalah jumlah learner, jumlah pelajar yang terkena dampak oleh
National School Closure. Closure itu apa? Penutupan sekolah secara nasional di seluruh dunia. Berarti jawabannya benar ya, yang nomor 1. Kemudian yang nomor 2, kindergarten. Apa itu kindergarten? TK. TK was never closed during COVID-19 case. Jadi TK nggak pernah tutup selama COVID. Kita lihat dulu ya, feature refers to learner. Jadi ini merujuk ke learner, pelajar yang enroll, yang terdaftar di pre-primary. Pre-primary itu bisa apa? PAUD sama TK. Primary itu apa? SD. Kemudian lower secondary itu apa? Junior high school, SMP. Upper secondary itu apa? Iya, itu artinya adalah senior high school, SMA. Juga tertiary education level. Tertiary education itu apa? Universitas, tingkat universitas. Jadi mendampak dari pra SD sampai kuliah. Berarti nomor 2 salah ya. Kemudian yang nomor 3, COVID-19 effect the number of learner in a country. Jadi dampak dari COVID di sejumlah pelajar di satu negara. Ini bukan satu negara, sudah tadi Misika bahas worldwide, seluruh dunia. Berarti 3 salah. Nomor 4, the number of school closure increase continuously. Jadi sejumlah penutupan sekolah increase. Apa itu increase? Naik atau meningkat secara terus-menerus. Kita lihat ya, dari 25 Februari sampai 23 Maret itu naik terus menjadi 1,3 billion. Berarti jawabannya mana yang benar, dear? Iya, number 1 and number 4. So the answer is B ya. Oke, Misika clear sebentar. Oke, let's go to the next question. Reading the text, the reader will probably bla bla bla. Setelah membaca teks, pembaca mungkin akan bla bla bla. Yang E, avoid to go to public places and educational institute. Jadi menghindari untuk pergi ke tempat umum dan institut atau kampus ya. Ini kan bulan Februari sama Maret, ini sudah tahun berapa? 2023 ya. Covid sudah nggak ada. Berarti kan cuma sekedar tahu aja, oh ketika bulan Maret itu, bulan Februari sampai Maret itu penutupan sekolah itu secara masif, secara besar-besaran. Tapi kan sekarang kita nggak masalah ya. Berarti yang E salah. Kemudian yang B, learn the transmission of COVID-19 and the way to avoid it. Mempelajari transmisi penyebaran dari COVID-19 and the way to avoid it, dan cara untuk menghindarinya. Enggak, ini kan dampak mencemaskan COVID bagi pendidikan global. Berarti bukan ya. Kalau yang C, understand the cause of school closure in the world. Memahami penyebab penutupan sekolah di dunia. Iya, karena COVID-19. Tapi kurang tepat ya, cuman ya ini kan membahas tentang dampak dari COVID. Berarti kan sudah jelas gitu loh. Berarti kan bukan itu tujuannya. Kalau yang D, realize the danger of COVID-19 in education development. Jadi menyadari bahaya dari COVID-19 di perkembangan pendidikan. Iya, kenapa? Karena kasusnya naik terus menerus dari Februari tanggal 25 sampai Maret 23 cenderung naik. Berarti kan bahaya kan COVID itu ketika pada saat itu ya. Jadi menyadari bahaya dari COVID-19 ke perkembangan pendidikan. So the answer is D ya. Okay, let's go to the next. Okay, so it's enough ya. So the question is over. So thank you very much for your attention. Don't forget to like, subscribe, and ring the bell to get the latest notification from Misika channel. Okay, thank you and see you.